Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab sebelumnya, kalian telah belajar gejala gelombang dan persamaan gelombang. Nah, sekarang masih terkait dengan gelombang, kali ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi. Di bab gelombang bunyi ini, kita akan bagi menjadi 6 subbab, yaitu karakteristik gelombang bunyi, cepat rambat bunyi, gejala-gejala gelombang bunyi, senar dan pipa organa sebagai sumber bunyi, intensitas dan taraf intensitas, serta aplikasi gelombang bunyi. Kita bahas terlebih dahulu yang subbab A, karakteristik gelombang bunyi. Nah, kalau kalian cermati pada setiap alat musik, itu kan pasti ada komponen yang bergetar, baik di biola, piano, gitar, speaker pun kalau kalian lihat itu bagian diafragmanya itu bergetar. Nah, ini artinya sumber bunyi itu adalah getaran. Sehingga bunyi dapat kita katakan sebagai getaran yang merambat melalui suatu medium hingga sampai ke telinga kita. Nah, karena memerlukan medium, berarti bunyi itu termasuk gelombang mekanik. Sedangkan berdasarkan arah getar terhadap arah rambatannya, bunyi itu termasuk gelombang longitudinal. Seperti apa bentuknya? Nah, seandainya kita bisa melihat partikel udara, maka bunyi yang kita tangkap dari speaker kira-kira seperti pada gambar ini. Ketika diafragma speakernya ini bergerak radial keluar, mendorong partikel udara yang di depan, maka akan partikelnya tadi termampatkan, sehingga muncul adanya rapatan. Rapatan inilah yang kemudian merambat, dan ketika diafragmanya itu bergerak ke dalam, maka akan menghasilkan renggangan. Nah, rapatan dan renggangan dari gelombang bunyi ini sangat mirip dengan rapatan dan renggangan dari gelombang pada selingki. Kan ada rapatan, rapatan, dan renggangan. Yang kedua, untuk klasifikasi gelombang bunyi. Berdasarkan frekuensi yang mampu didengar itu ada di antara 20 hingga 20.000 Hz, itu yang disebut sebagai audiosonik. Nah, ini adalah komunikasi atau pendengaran kita. Sedangkan di bawah 20 Hz itu disebut sebagai infrasonik. Nah, ini adalah biasanya yang mampu mendengarnya adalah sebangsa paus, gajah, kuda nil, badak, dan lain sebagainya. Sedangkan yang di atas 20.000 Hz itu disebut ultrasonik. Nah, hewan yang mampu menggunakan frekuensi sangat tinggi ini adalah sebangsa kelelawar, lumba-lumba, anjing, kucing, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada tinggi nada dan kuat bunyi. Kita bisa melihat bentuk gelombang bunyi itu dengan menggunakan osiloskop. Nah, meskipun gelombang bunyi itu berbentuk longitudinal, hasil dari osiloskop itu ditampilkan dalam bentuk gelombang transversal untuk memudahkan dalam pengamatan. Terus ketika bunyi dengan nada rendah itu diukur menggunakan osiloskop, ternyata bentuknya kira-kira seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan yang nada tinggi dalam selang waktu yang sama, kira-kira akan seperti ini. Kalau kita amati banyaknya gelombang tiap satuan waktu dari nada tinggi, kan, banyaknya gelombang ini lebih banyak daripada yang di nada rendah. Berarti tinggi rendahnya nada itu ditentukan oleh frekuensinya. Semakin tinggi frekuensinya, semakin tinggi nadanya. Begitu pula sebaliknya. Semakin rendah frekuensinya, semakin rendah nadanya. Kemudian untuk kekuatan bunyi. Nah, hasil dari osiloskop, bunyi yang lemah itu kira-kira seperti ini. Dan yang kuat seperti ini. Kalau kita amati, yang membedakan di sini apa? Amplitudo dari keduanya. Jadi, kuat lemahnya bunyi itu dipengaruhi oleh amplitudo. Kalau tinggi rendahnya nada tadi dipengaruhi oleh frekuensi, sedangkan yang kuat lemahnya bunyi itu dipengaruhi oleh amplitudonya. Artinya, semakin besar amplitudo, semakin kuat bunyi tersebut. Sebaliknya, semakin kecil amplitudo, semakin lemah bunyinya. Nah, itu tadi karakteristik dari gelombang bunyi. Sekarang kita masuk yang subbab B, yaitu cepat rambat bunyi. Bunyi itu kan tadi termasuk gelombang longitudinal. Nah, untuk memudahkan memahaminya, kita gunakan gelombang pada selingki. Tadi kan ada rapatan, ada renggangan, ada rapatan, ada renggangan, dan begitu seterusnya. Nah, satu panjang gelombang atau satu lambda itu kan jarak satu rapatan dan
satu renggangan atau jarak antar pusat renggangan atau antar rapatan. Nah, pada bab gejala gelombang yang sebelumnya kita sudah tahu kalau cepat rambat gelombang V itu sama dengan lambda per periode atau lambda per T, atau juga sama dengan lambda dikali frekuensinya, di mana T periode itu kan kita tahu periode sama dengan 1/f berbanding terbalik, atau F sama dengan 1/T. Nah, bunyi ini juga dapat merambat selain melalui zat padat, itu juga bisa merambat melalui zat cair dan gas, sehingga pada masing-masing medium ini cepat rambatnya berbeda-beda. Pada medium zat padat, nah misalkan ada sebuah batang logam dengan luas penampang A, kemudian kita pukul dengan gaya F, maka di ujungnya akan mengalami pemampatan. Dengan laju pemampatannya kita tulis U kecil. Nah, U ini apa tadi? U ini adalah kecepatan pemampatan. Kira-kira berapa jarak pemampatannya? Kita akan tahu V sama dengan S per T, maka S sama dengan V kali T. Sehingga jarak pemampatannya itu adalah U kali T, karena V-nya tadi kan U. Kecepatan pemampatannya adalah U. Jadi, jarak pemampatannya itu adalah sebesar U kali T. Pemampatan ini tadi kemudian merambat sampai ke ujung logam dengan kecepatan, misal katakanlah aja V kecil. Berarti jarak rambatannya itu adalah sebesar V kali T. Sama ya dengan tadi ya. Kalau tadi kecepatannya adalah U, kecepatan pemampatan, untuk membedakan dengan kecepatan rambatan, kita tulis kecepatan rambatannya V, kecepatan pemampatannya U. Kemudian pada bab elastisitas, kita tahu bahwa yang namanya zat padat itu kan memiliki modulus elastisitas atau disebut juga sebagai modulus Young, di mana elastisitas atau E itu sama dengan tegangan per regangan. Tegangan itu kan gaya per luas penampang atau F per A, sedangkan regangan itu sama dengan pemampatan per panjang rapatan. Yang sebagai pemampatan tadi apa? Panjang pemampatan tadi kan U kali T. Nah, sehingga sama dengan U T dibagi dengan panjang rapatannya adalah V kali T. T di sini karena waktunya itu sangat singkat sekali, sehingga waktu merambatan dengan waktu pemampatan itu kita anggap sama-sama T, sehingga T di sini, T yang atas dan bawah ini sama. Berarti bisa kita coret, sehingga elastisitas E itu sama dengan F per A dibagi dengan U per V. Nah, ini kalau kita jadikan perkalian yang dibalik, jadinya E sama dengan F kali V per A kali U. Dari sini kita bisa mendapatkan F-nya sama dengan EAU per V. Kemudian kalau kedua ruasnya kita kalikan dengan T, berarti kan nggak merubah nilainya nih. Di ruas kiri ada F kali T, di ruas kanan juga ada T. Di ruas kiri F kali T itu kan sama dengan apa? F kali T di kelas 10 itu namanya impuls. Impuls kita tahu sama dengan perubahan momentum. Nah, berarti F kali T itu adalah delta P. Momentum itu kan massa dikali kecepatan. Yang namanya selisih delta P itu kan berarti mv2 min mv1. V2 itu adalah kejadian setelah dipukul. Setelah dipukul itu kan kecepatannya sebesar U pemampatan. Sebelum dipukul V1 kecepatannya berapa? 0. Kan nggak ada pergerakan sama sekali, berarti V1-nya 0. Maka F kali T sama dengan M kali U. Massa di sini bisa kita rubah lagi. Kan kita tahu rho itu sama dengan massa per volume. Untuk membedakan kecepatan dengan volume, di volume kita tulisnya V besar, sedangkan di kecepatan kita tulisnya V kecil. Berarti massa sama dengan rho kali V. Volume itu kan luas penampang dikali dengan tinggi logam, atau di sini berarti luas penampang dikali dengan panjang logam. Luas penampangnya A, panjang logamnya adalah sebesar V kali T. Massa ini tadi kalau kita masukkan ke sini, jadinya F kali T sama dengan rho A V T dikali U. Loh, tadi kan kita juga sudah dapat F kali T itu sama dengan EAU per V kali T. Di sini juga sama dengan rho A V T U, sehingga bisa kita gabung seperti ini. Di ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama ada A, ada U, ada T, sehingga bisa kita coret. Jadinya yang tersisa adalah E per V sama dengan rho kali V. V yang di kiri, ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan, sehingga jadinya E sama dengan rho V kuadrat.
Nah, di sini kita bisa dapatkan V kuadrat sama dengan E per rho, atau V sama dengan akar elastisitas dibagi akar massa jenis dari zat tersebut. Karena ini zatnya zat padat, sehingga massa jenis zat padat. Nah, konsep ini juga kita pakai pada zat cair maupun zat gas. Jadi, cepat lambat gelombang bunyi dalam suatu medium itu sama dengan akar elastisitas medium dibagi dengan akar massa jenis medium. Nah, kalau kita terapkan pada zat cair, berarti V sama dengan akar B. B itu adalah modulus bulk, yang mana itu adalah elastisitasnya di zat cair. Sedangkan ρ-nya adalah massa jenis zat cair. Begitu pula pada yang zat gas. Modulus elastisitasnya kita simpulkan sebagai K kecil, di mana K itu adalah gamma dikali P. P-nya ini adalah tekanan gas, sedangkan gamma itu adalah konstanta Laplace. Konstanta Laplace itu sama dengan Cp per Cv. Cp itu apa? Cp itu adalah kapasitas kalor pada tekanan tetap, sedangkan Cv adalah kapasitas kalor pada volume tetap. Sehingga kalau kita terapkan di konsep tadi, V sama dengan akar elastisitas per akar massa jenis, maka kita dapatkan V sama dengan akar K per rho. K-nya ini kita ganti dengan lambda kali P. Nah, lambda kali P per rho. Nah, perlu kalian ketahui, di teori kinetik gas, itu ada yang namanya persamaan umum gas ideal. PV sama dengan nRT. N kecil itu adalah jumlah mol. Jumlah mol itu adalah massa per massa molekul relatif atau MR. Sehingga bisa kita ganti PV sama dengan M per MR kali RT. Nah, tujuan kita adalah P yang ada di rumus ini bisa kita ganti dengan yang ada di teori kinetik gas ini. Maka P sama dengan MRT per V kali MR. Di sini ada massa per volume. Massa per volume itu apa? Massa per volume itu kan massa jenis atau ρ. Sehingga bisa kita ganti sebagai P sama dengan ρ RT per MR. Nah, rumus ini kita masukkan ke dalam persamaan yang V tadi, rumus V. Sehingga di sini ada ρ, di sini ada ρ. Bisa kita coret. Sehingga V atau cepat lambat bunyi dalam zat gas itu sama dengan akar gamma dikali R besar kali T besar per MR. Di mana R-nya itu adalah tetapan umum gas, nilainya sebesar 8.300 Joule per kilomol per Kelvin, atau sama dengan 8,3 Joule per mol per Kelvin. Gammanya tadi adalah tetapan Laplace, sehingga nanti di soal pasti diketahui besaran atau nilai dari tetapan Laplace-nya. Sedangkan T-nya adalah suhu mutlak. Ingat, kalau suhu mutlak itu satuannya Kelvin. Sedangkan MR-nya itu adalah massa molekul relatif dari gas. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa cepat lambat bunyi itu yang nilainya paling besar adalah pada zat padat dibandingkan pada zat cair maupun gas ya. Di sini kita ada contoh soal 1. Besi sepanjang 1 km, nah artinya L-nya sama dengan 1 km. 1 kilo itu berapa meter? 1000 meter. Memiliki kerapatan 8000 kg per meter kubik. Kerapatan itu juga sama dengan massa jenisnya. Sama dengan 8000 kg per meter kubik. Elastisitasnya diketahui di sini adalah berarti E-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Nah, tentukan waktu yang diperlukan gelombang bunyi untuk merambat pada besi tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah T-nya sama dengan berapa. Kita bisa pakai konsep sederhana dari gerak lurus beraturan atau GLB. V itu kan sama dengan S per T. S-nya di sini siapa? S-nya itu kan berarti L-nya atau panjang besinya. Berarti kita bisa tahu T itu sama dengan, kita ganti S-nya menjadi L ya. L per V. V-nya itu kan sama dengan akar E per rho. Berarti T itu sama dengan L dibagi dengan akar E per rho. L-nya kan tadi 1000 dibagi dengan akar E-nya adalah 2 kali 10 pangkat 11
dibagi dengan row-nya adalah 8.000 sama dengan 1.000 dibagi 2/8 itu kan 1/4. Berarti di sini akar 1/4 10 pangkat 11, di sini 10 pangkat 3. Berarti 11 dikurangi 3 itu kan 8. Berarti 1/4 kali 10 pangkat 8. Nah, sama dengan 1000 dibagi 10 pangkat 8. Akar 10 pangkat 8 itu kan sama dengan 10 pangkat 4. Nah, 10 pangkat 4 dibagi akar 4 itu kan 2. Nah, kita rubah menjadi perkalian, berarti 1000 dikali 2 per 10 pangkat 4. Di atas ada 10 yang pangkat 3 di sini kan. Ini kita coret, berarti masih ada 1. Sama dengan 2 per 10. 2 per 10 itu 0,2 satuan sekon. Nah, kita dapatkan waktu merambatnya itu adalah 0,2 sekon. Contoh soal yang kedua, di sini ada suara guntur terdengar 15 sekon setelah kilat terlihat. Nah, guntur itu kan ada kilatan cahaya yang terlebih dahulu kita lihat, kemudian baru setelah itu kita mendengar adanya suaranya. Sehingga kalau kita gambarkan, kira-kira ini adalah sumber petirnya, sehingga cahaya ketika merambat, kemudian ini ada pengamat. Nah, ini tadi cahaya ya, cahaya bergerak dengan waktu katakanlah T sekon. Jedanya itu adalah dengan bunyi itu adalah 15 sekon. Berarti ketika cahaya sudah sampai di mata pengamat, sedangkan suaranya itu baru datang 15 sekon setelahnya. Berarti kira-kira ini adalah gelombang dari bunyinya sampai di sini, dan jedanya atau selisihnya itu adalah 15 sekon. Nah, ketika gelombang cahayanya itu sudah sampai di pengamat, ternyata gelombang bunyi itu baru sampai di titik ini. Sehingga T dari sumber ke pengamat cahaya itu sama dengan gelombang bunyinya di sini T. Nah, T ini sama. Ini gelombang bunyi. Di sini sudah diketahui jarak asal kilat dari pengamat itu adalah S-nya sama dengan 3660 meter. Dan kecepatan cahaya, V cahaya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 ini ya. Pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanyakan berapakah cepat rambat bunyi saat itu. Nah, cepat rambat bunyi berapa? V bunyi sama dengan berapa? V itu sama dengan S per T. Sehingga S sama dengan V dikali T. Nah, konsep ini yang kita pakai juga di cepat rambat gelombang. Langkah pertama adalah kita menentukan waktu dari gelombang cahaya itu sampai dari sumber ke pengamat. Sehingga V cahaya itu sama dengan S per T. Sehingga T sama dengan S per VC. Sama dengan 3660 S-nya dibagi VC itu adalah 3 kali 10 pangkat 8. Nah, ini hasilnya adalah 1220 dikali 10 pangkat, ini pindah ruasi ke atas, berarti ini adalah min 8 sekon. Nah, berarti waktu gelombang bunyi untuk sampai dari sumber ke pengamat itu berapa? T plus 15. T plus 15 sekon. Nah, sekarang kita terapkan yang rumus V sama dengan S per T tadi di gelombang bunyi. V bunyi sama dengan S dibagi dengan T bunyi. Berarti sama dengan S-nya kan sama, 3660. Dibagi T bunyi itu adalah T plus 15 sekon, sehingga sama dengan 3660 dibagi T-nya tadi udah kita dapatkan ini. Nah, 1220 kali 10 pangkat min 8 ditambah 15. Nah, kalau kita cermati di sini, ini kan kecil sekali, waktunya sangat singkat. 1220 kali 10 pangkat min 8 itu berarti berapa? 0,000 nya 4 ya, 0,0000122. Kalau ditambah 15 jadinya berapa? 15,0000122. Ini kecil sekali, sehingga ini bisa kita abaikan. Maka jadinya adalah 3660 dibagi dengan 15.
Sebenarnya kalau pengen lebih akurat, itu kita masukkan aja ini, tetap aja, berarti itu berapa? T-nya si bunyi itu adalah 15,00000122. Ini kalau pengen lebih akurat. Nah, karena ini sekedar kita gunakan untuk memahami cepat lambat gelombang bunyi, maka kita gunakan seperti ini. 3660 dibagi 15 itu hasilnya adalah 244 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan gelombang bunyi yang terjadi saat itu. Biar lebih paham, silakan di pause videonya dan dicoba dikerjakan soal latihan 1 berikut ini. Demikian untuk materi karakteristik gelombang bunyi dan cepat rambat bunyi. Silakan dilanjutkan pada video part yang kedua untuk mempelajari gejala-gejala dari gelombang bunyi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.